عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, maka bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah dengan nikmat-nikmatnya memberikan dengan karunia hidayah dan rahmatnya terus memberikan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga bitaufiqihi dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kita sekarang bisa duduk di majlis ta'lim Masjid Baitur Rahman ini. Semoga kita bisa istiqamah dan insyaallah semakin cinta dengan ilmu agama atau ilmunya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani al-hadirin, maka salawat beriring dan salam senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan daripada syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita bisa duduk bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat kedudukannya dengan baginda Rasulullah dan para anbiya, para mursalin, para auliya, para salihin, amin Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimakumullah, lanjutkan pelajaran kita daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abi Hamid Hujjatul Islam Barakatul Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin Allahumma amin. إلى أن قال فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها. إخوان الحاضرين رحمكم الله, Imam Al-Ghazali melanjutkan mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, فإذا أحرم الإمام, maka apabila imam sudah takbiratul ihram, ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka fala tashtagil illa bil iqtida' bihi, maka kamu jangan menyibukkan kecuali untuk mengikuti daripada imam. Wasallil fardha kama suyutla alaih, dan salat fardu seperti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali nanti di dalam kitab salat nanti. Ikhwanul hadirin rahimahullah. Jadi Imam Ghazali luar biasa. Salah satunya adalah al-idrak. Kita ketahui al-idrakat arba'un. Kita mendapatkan imam itu dengan ada empat al-idrak. Kita mendapatkan imam itu ketika berjamaah ada empat. Salah satunya lil-idrak fadilatul
Maka kalau besok setelah imam Allahu Akbar, maka saya bukanlah langsung pada baca untuk juga takbir. Kenapa? Karena dikatakan likulli syai'in safwah. Setiap sesuatu itu ada safwahnya, ada intisarinya. Setiap sesuatu ada intisarinya. Wa safwatus salat takbiratul ihram. Dan intisari daripada salat yaitu takbiratul ihram ma'al imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, langsung sebutkan Allahu Akbar. Maka luar biasa, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah faragta, kalau sudah selesai daripada salat, ya Imam Ghazali mengatakan faqul, maka ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إخوان الحاضرين مستمعين الميامين رحمكم الله. Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, jikalau kita sudah selesai salat kita bagus takbiratul ihramnya, maka jangan lupa setelah kita salam, yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat zikir ba'da salat hukumnya sunnah. Istihbabi ajma'al ulama. Ulama sepakat zikir ba'da salat hukumnya di situ sunnah. Hadisnya banyak daripada jalur-jalur yang berbeda-beda. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma, doa apa yang paling didengarkan oleh Allah? Doa mana yang paling didengarkan oleh Allah? Waktunya kapan paling didengarkan oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, jawful lail al-akhir wa duburus salawatil maktubah, yaitu tengah-tengah malam akhir dan setelah daripada solat yang wajib. Jadi ada solat wajib, jangan seperti tidak ada hajat sama Allah. Jangan seperti merasa solat kita paling bagus, baik aku dah ada solat langsung kabur. Nah itu ikhwan dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka luar biasa, kalau bisa ketika selesai solat, maka di situ kita berzikir kepada Allah. Bagaimana zikir kepada Allahnya? Jawabannya setelah salam Rasulullah itu yamsahu wajhahu biyadil yumna. Yang pertama Rasulullah mengusap tangannya, mengusap wajahnya menggunakan tangan kanan, itu sunnah. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada hadisnya. Ya Rasulullah yamsahu ya wajhahu biyadil yumna, mengusap wajahnya dengan tangan kanan, tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum man ankar hadzal hadits. Di antara mereka juga ada yang enggak mengiyakan ini hadis bahwasanya Nabi sallallahu mengusap daripada wajah. Kalau hadisnya setelah daripada itu baca istighfar. Ya, yang diriwayatkan oleh Thauban, sahabat Nabi Thauban radhiyallahu anhu, Sayyidina Thauban. Karena Rasulullah idzan sharafa min salati, kalau selesai daripada salatnya istighfar thalatha. Rasulullah baca istighfar 3 kali. Ya. Akhirnya Auza'i ditanya tentang permasalahan ini. Kaifal istighfar? Bagaimana istighfar Rasulullah? Kamu ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fa'idhabi as-sallallahu alaihi alladhi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Bagus, intinya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau nak baca ayatul kursi, baca dalam riwayat hadis yang baca ayatul kursi lam yakun bainahu wa bainal jannah illa al-maut.
Tiada batas antara dia dengan surga kecuali al-maut, mati. Jadi kalau orang yang muadhaba mendawamkan daripada baca ayatul kursi setelah salat, insyaallah ma'wa jannah, tempat kembalinya surganya Allah Subhanahu. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali meninggal. Jadi tinggal meninggal langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga banyak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang paling utama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang bersumber sanadnya Abu Hurairah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hurairah menyatakan anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah. Ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin daripada muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta dari kaum muhajirin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud dusur bil darajatil ula." Ya, orang-orang yang dusur, orang yang zulmat, yaitu yang memiliki harta, mereka enak ya Rasulullah, mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, wan na'imil muqim, kenikmatan yang kekal. Yusalluna kama tusalli, mereka salat sama seperti kami salat. Ya, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sama seperti kami juga puasa. Ya, walahum fadlun, akan tetapi mereka punya keutamaan. Apa? Min amwalin yahujuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Mereka punya kelebihan harta yang bisa dengan hartanya tersebut haji. Tidak punya duit, bisa haji. Tidak bisa. Daftar haji tidak mampu, apalagi di situ. Nah, haji daftar tunggu itu tidak mampu untuk bayar. Apakah wajib memasukkan? Tidak wajib. Ya, maka orang yang punya kelebihan harta mereka enak ya Rasulullah. Mereka bisa haji, wa ya'tamirun, mereka bisa pada umrah ya Rasulullah, wa yujahidun, mereka pada bisa bermujahid, berjuang di jalan Allah, wa yatasaddaqun, mereka bisa sedekah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Pengen aku ajarkan yang mana kalian bisa dapatkan daripada semua hal tersebut. Wa tasbiquna bihi ma ba'dakum. Kalian akan mengumpuli orang yang setelah kalian. Maka wala yakun ahad afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Enggak ada orang yang paling afdal kalau yang mengamalkan ini kalau dari kalian kecuali mereka itu sama mengamalkan seperti ini. Maka mereka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, iya ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Maka Rasulullah mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kamu baca takbir Allah, kamu baca tasbih subhanallah, kamu baca tahmadun, baca alhamdulillah, wa tukabbirun, baca Allahu akbar setelah salat 33 kali. Alhamdulillah, tadi kita baca bersama. Yang baca beruntung, yang belum baca insyaallah setelah sholat yang akan datang zuhur nanti, asar nanti, maghrib nanti, mereka membaca daripada subhanallah 33 kali. Besar keutamaan. Ya, besarnya keutamaan. Bahkan di dalam Sahih Muslim daripada riwayat Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan mu'aqibat la yakhibu qailuhunna. Ada beberapa amalan yang tidak menyia-nyiakan orang yang membacakannya. Au fa'ilunna, itu yang melakukannya. Dubur kulli salatin maktubah, setelah daripada salat yang wajib. Salatan wa salasin tasbihah, ya subhanallah 33 kali. Tahmidahnya salatan wa salasin, alhamdulillahnya 33 kali. Wa arba'an wa salasin takbirah. Kemudian riwayat ini baca takbirnya 34 kali. Habis itu ya sempurna dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa faedahnya, keutamaannya? Kufirat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya diampunkan walaupun dosanya sebesar buih yang ada di dalam laut. Masya Allah. Yang baca itu tinggal baca. Ini hadis Rasulullah
melaksanakan akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosanya diampunkan. Buih di laut itu luar biasa banyak. Kalau dosa itu semacam buih yang ada di laut, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa al-hadirin muslimin rahimakumullah. Rasulullah juga merintahkan kepada sahabat Uqbah bin Amir, kalau pengen baca di situ muawwidzah, yaitu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga kata ulama yang bagi ayyaqra qul huwallahu ahad. Jadi baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada orang yang ngomong habis sholat dianjurkan berzikir, itu salahnya. Yang ikhtilaful ulama yaitu bukan daripada zikir. Kalau zikirnya tidak ada ikhtilaful ulama. Seandainya kalau ada orang yang tak mau berzikir jamaah, ya sudah zikir dewe-dewe, bukan ada lagi. Amal ini bukan amal sesuatu yang bid'ah, bukan. Bahkan Al-Imam Nawawi ya mengatakan zikrul jama'il masyru', zikir secara berjamaah ini dianjurkan, terutama kalau makmumnya belum pada ngerti, ya belum pada paham. Ya mungkin kita bisa mendengar faedah-faedah ini tapi tidak bisa mencatat, tapi sudah alhamdulillah imamnya sudah pengertian, diajak zikir berjamaah. Itu luar biasa. Ya, ilahannya ta'alam sampai mereka pada bisa. Kalau sudah pada bisa, mau zikir sendiri-sendiri tidak apa-apa. Tapi permasalahannya, ya ada baik nanti jamaah makmum yang baru, maka mereka jadi tetap sunnah itu untuk zikir berjamaah. Itu tadi ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang permasalahan sering kita dengar hadis daripada Imam Tirmidzi, kitab Tirmidzi, yang masalah orang yang duduk habis salat subuh. Seperti sekarang ini kita duduk habis salat subuh. Nanti Imam Ghazali menjelaskan wadhaif amalan orang habis salat subuh sampai terbitnya matahari itu terbagi menjadi 4 bagian. Nanti dibagi, kita harus salah satu dari 4 itu. Nah, yang pertama hadisnya hadis baginda Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan man shalla al-fajr fi jamaah, siapa yang salat fajar yaitu salat subuh dalam keadaan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, sampai tulu'u syams, terbitnya matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat apa disebutkan situ? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan yaitu salat isyraq, maksudnya hatta tartafi'at asy-syams qadar rubh, matahari itu terangkat seukuran daripada tombak. Nah itu ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka bagi dia seperti mendapatkan pahala haji sama mendapatkan pahala umrah. Rasulullah berikan predikat, Rasulullah berikan pengertian haji yang umrah bagaimana? Yang tamatin. Rasulullah katakan haji yang umrah, haji dan umrah yang sempurna. Tinggal duduk itu sekarang. Jadi kalau besok nanti selain hari Ahad, selain hari Sabtu, kalau duduk, kalau baca, duduk. Kalau tidak di rumah, sambil dibuatkan kopi, tidak masalah, sambil baca zikir, ya sambil baca wurdul latif, ya ada kabar hadats itu ada susunan. Itu susunan dari hadis Nabi. Maka kita tinggal baca sambil baca. Ya selesai baca, kopi habis itu nak mandi. Kalau sudah mandi subuh alhamdulillah. Habis itu, nah dia tinggal lakukan pekerjaannya. Maka insya Allah semangat hidupnya. Ya siang yang akan dilakukan dalam keadaan semangat. Ya sempurna. Duduk habis salat fajar jamaah, duduk mulai zikir kepada Allah, sempurna. Nah kalau pindah-pindah, tidak masalah. Kalau pindah-pindah sedikit-sedikit, tidak masalah. Kemudian ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, habis salat subuh biasanya kita habis salat maghrib bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Rasulullah mengatakan dari riwayat Abi Dzar
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda, "Man qala fi duburi salat subuh." Siapa yang membaca setelah selesai salat subuh, wa huwa sani rajulain, yaitu kakinya belum berubah posisi, qabla an yatakallam, belum ngobrol. Jadi kalau baca posisi kakinya belum berubah dan juga jangan ngobrol. Baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa faedahnya, fadilahnya, pahalanya? Kutiba lahu asyru hasanah, maka dicatatkan bagi orang yang baca tadi 10 kebaikan. Wa muhyiya anhu asyru sayyi'at, dihapuskan 10 keburukan. Dicatatkan 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat bagi orang yang baca tadi 10 derajat. Tinggal baca enak kan? Ya, tinggal baca la ilaha illallah. Apa tadi faedahnya? Pahalanya Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala angkat 10 derajat. Masyaallah. Habis itu baca lagi kan? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Apa lagi keutamaan membaca Allahumma ajirna minan nar tadi? Ya, kalau baca kakinya tetap masih di dalam posisi. Apa keutamaan orang yang baca tadi? Yaitu fa innaka idza qulta dzalik summa mutta min lailatik kutiba laka jiwarun minha. Kalau kamu baca daripada itu, ya, di saat daripada sholat subuh, di saat sholat maghrib, kan bacanya habis maghrib sama habis. Kalau bacanya habis maghrib, kemudian dia meninggal dunia sebelum sholat subuh, maka insya Allah dia posisinya di surga, Allah pasti masuk surga. Kalau yang baca subuh meninggal dunia sebelum maghrib, maka kutiba lahu jiwarun minha, maka dia akan dicatat daripada penghuni surga. Enak, tinggal baca. Kan yang namanya ajar tak tahu, baca ya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri, kalau jamaah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau meninggal dunia bagaimana? Masya Allah, kita termasuk penghuni surga. Ikhwan dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah yang harus kita lakukan setelah daripada sholat. Nah, setelah daripada itu, ikhwan al-hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di sini agak sedikit tidak tertib di dalam. Yang penting membaca daripada zikir. Imam Al-Ghazali kata la ilaha illallah dan ni'mah wal fadli wal thana wal hasan. Ya, tiada Tuhan selain Allah, memberi nikmat, memberi keutamaan, yaitu yang pantas dipuji akan kebaikannya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, tiada Tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali Dia. Mukhlishina lahuddin, ikhlas bagi ikhlas kita ini lahuddin akan agamanya, walau karihal kafirun. Tsumma na'udzu ba'da dzalik bil jawami'il kalim. Habis daripada zikir, habis baca subhanallah tadi, ya, alhamdulillah, Allahu akbar tadi, habis itu doa bil jawami'il kalim. Kalau bisa doanya dengan jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Yaitu kalimatnya singkat tapi maknanya banyak. Siapa yang bisa mengucapkan macam itu? Tiada lain, yaitu Rasulullah. Maksudnya doalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa huwa ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha, kepada Siti Aisyah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Siti Aisyah, "Faqul ya Aisyah, baca, inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam." Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu kebaikan kullihi, semuanya, ajilihi, yang segera, wa ajilihi, yang belum, ma 'alimtu minhu, yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, dan yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika minasyarr, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan kullihi, semua keburukan ya Allah, ajilihi, yang
situ perlindungan ya Allah. Wa ajil yang akan datang nanti ya Allah. Aku juga minta perlindungan. Ma'alim minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Wa as'aluka jannah ya Allah, aku minta jannah. Minta jannah, minta surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa yang bisa mendekatkan diri kepada surga. Ya, min qaulin, daripada ucapan ahli surga, qauluhu thayyibah, ucapannya qaulun thayyib, yaitu ucapan yang baik, bukan ucapan yang kotor, bukan ucapan yang keji. Ya, wa amal ya Allah, daripada amal perbuatan, wa niyah ya Allah, daripada niat ya Allah, wa i'tiqad, keyakinan. Jadi penghuni surga itu ucapannya bagus, amalnya bagus, niatnya bagus, i'tiqad, keyakinannya juga bagus. Jadi minta ya Allah, minta surga, dan apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga? Apa itu? Ucapan yang bagus, amal muslimat salim, sunat berjamaah. Ya, maka ikhwan al-hadirin rahimahullah, Imam Ghazali melanjutkan doa Rasulullah, wa'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minan nar, dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka. Apa? Min qaulin, daripada ucapan penghuni neraka, ucapan yang buruk. Wa amal penghuni neraka, amal yang buruk. Ya, amal penghuni neraka, kata nanti salim. Amal penghuni neraka, bukan nanti salim. Ya, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Itu ini beramal. Setiap orang itu digampangkan atas apa yang Allah sudah takdirkan sama kita. Ya, faman khuliqa lil jannah, yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga, yusira li amal ahli jannah, maka dia akan digampangkan untuk beramal penghuni surga. Macam salim nih, berarti kita secara tidak langsung kita ini termasuk orang yang Allah inginkan menjadi penghuni surga. Kan Allah gampangkan gitu, tidak susah. Ada yang merasa susah di sini, ada yang susah. Ya, wa man kana min ahli nar, siapa yang termasuk penghuni neraka, yusira li amal ahli nar, maka dia akan digampangkan untuk beramal daripada amalan ahli neraka. Walaupun yang namanya penutup umur itu Allah Ta'ala. Ya, karena Rasulullah mengatakan ada orang yang menjadi dia beramal amal surga, tapi sejengkal lagi dia meninggal, dia beramal amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Sejengkal lagi ada lagi orang yang amalnya amalan ahli neraka, tapi sejengkal lagi meninggal dunia, dia beramal amalan ahli surga, sehingga dia masuk surga. Ulama mengatakan orang bisa dari soleh, dari amalan amal baik itu berubah menjadi buruk bisa, tapi jarang terjadi. Yang biasanya ya, kalau ahli khair yang kebaikan meninggalnya juga dalam keadaan khair. Nah, begitu juga sebaliknya, bisa orang yang ahli maksiat meninggal dunia dalam keadaan baik, bisa, tapi juga jaga. Ya, karena kenapa? Orang meninggal itu sesuai kebiasaan hidup, kan mungkin sering kita dengar Rasulullah mengatakan almar'u mata ala ma'asya. Seseorang itu tinggal dunia tergantung kebiasaan hidup. Hidupnya biasa majlis salim, namun heran meninggalnya pas lagi majlis salim. Nah, lagi tidur nyampe tidur, disuruh bangun sholat isya, nah bangun lagi. Nah, bagaimana kita tidur? Nah, ya macam itu ya. Yang di situ ahli maksiat, dalam keadaan maksiat, ya sambil di situ ngeplakkan daripada judian makin blok jantungan kalah. Nah, banyak lagi hobinya nyanyi, tinggal lagi dalam keadaan nyanyi. Pernah ada video orang meninggal lagi sholat, ada yang meninggal lagi sholat, banyak. Nah, kita pengen meninggal dalam keadaan apa? Ya Allah, aku pengennya meninggal dalam keadaan baik, tapi tidak pernah beramal baik. Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Ya, ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. A'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha
min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Itu doa daripada Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya meminta ya Allah daripada yang terbaik apa yang diminta oleh hamba-Mu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibandingkan kita ya Allah minta zuhud, ya Allah minta ini, tidak langsung ya Allah saya minta apa yang diminta oleh hamba-Mu dan Nabi Muhammad. Langsung singkat itu. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, aku juga minta ya Allah. Ya, wa'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang dilindungi Allah, apa yang Nabi Muhammad minta berlindung dari perkara tersebut, saya juga minta perlindungan dari perkara tersebut ya Allah. Jadi luar biasa. Tinggal ngomong ya Allah, apa yang Rasulullah minta, aku juga minta. Apa yang Rasulullah berlindung darinya, aku juga berlindung. Wah, itu luar biasa. Itu doa yang singkat tapi luar biasa. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa a'udzu bika min syarri ma sa'ada. Allahumma ma qadaita alayya min amrin. Ya Allah, apa yang Engkau sudah takdirkan, sudah tentukan kepada saya daripada suatu perkara, faj'al aqibatahu rasyada. Jadikan akhirnya daripada akhir yang baik. Kalau kita sudah takdir kita nih pekerjaan macam ini, ya Allah jadikan pekerjaan ini akhirnya baik. Kalau kita punya istri macam ini nih, ya Allah jadikan istri kita macam ini nih akhirnya menjadi yang baik. Suami macam ini nih, ya Allah jadikan suami aku ini akhir-akhirnya baik. Maksudnya sehidup mati, bukan ada pertengkaran rumah tangga yang menghabisi, yang mengelarkan daripada urusan rumah tangga. Jadi minta doa lalu kepada Allah. Ya, ada lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang diwasiatkan kepada Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Yang mana doa ini sering dibaca oleh orang-orang saleh, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Perkasa, ya Dzal Jalal wal Ikram, Wahai Zat yang memiliki jalal, keagungan wal ikram, kemuliaan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami minta pertolongan ya Allah. Wa min adzabika as-sajid, daripada azab kami minta perlindungan. La takilni ila nafsin wa la ila halin min khalqika tarfat ain. Jangan Engkau membiarkan kami ini tanpa perwakilan dari dirimu ya Allah. Maksudnya Allah lepas tangan dari kita. Jangan ya Allah, walaupun tarfat ain, walaupun sekejap mata. Jadi jangan sampai kita ini lepas dari muhid, yaitu terlepas daripada inayatullah. Jadi kita ini sekarang ini semua dari pandangan Allah, kekuatan semua dari pandangan Allah. Jangan sampai kita ini lepas sesaat dari pandangan Allah. Lepas sesaat dari pandangan Allah. Alhamdulillah wa na'udzubillah min dzalik. Itu yang didoakan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya. Wa aslih li sya'ni, ya Allah perbaiki sya'ni, keadaan saya ya Allah. Kullihi, semuanya, bima aslahta bis salihin, sebagaimana Engkau telah perbaiki orang-orang saleh. Ya, ada lagi kata Imam Al-Ghazali, summa qul ma qalahu Isa ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Ya, doa apa yang didoakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa doa Nabi Allah Isa? Biasanya doa ini kita bacanya habis salat Isya. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya asbahtu, pagi-pagi ini, la astati daf'a ma'afu, tidak bisa menolak apa yang kami tidak sukai, yang kita benci, tidak baca nolak. Kalau sudah takdir Allah, ya pasti bakal terjadi. Wala amlik naf'a ma'arju, ya Allah kami tidak memiliki manfaat apa yang kami harapkan. Pagi ini pengen maraton, nah misalkan pagi ini pengen jalan-jalan, ada yang kita miliki, tidak ada. Wala amlik ya ma'arju, ya Allah, aku tidak bisa memiliki apa yang aku inginkan, walaupun mungkin, tapi itu semuanya tentu dengan qudratullah, ya, tentu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak Allah untuk berbuat baik macam ini, kehendak Allah untuk taat kepada Allah, namanya taufik. Namanya taufik. Nah, sekarang kita berbuat baik, berarti kekuatan untuk majlis taklim. Majlis taklim ibadah kan? Ibadah, asyrafil ibadah yang paling mulia di majlis taklim. Nah, sekarang kekuatan untuk ibadah ini namanya taufik. Kan kekuatan untuk maksiat. Ada orang kan kuat ibadah, tidak kuat maksiat. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan dari golongan tersebut. Ada lagi kuat maksiat. Giliran pada majlis taklim getar kakinya. Wah, kamu niat padahal dia botol. Padahal dia botol, tapi tidak kuat majlis taklim. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada
Nah, maka ikhwan al-hadirin rahimakumullah, ya itu namanya kalau ada orang kuat maksiat tapi ibadah tidak kuat namanya khidlah. Kalau kuat untuk ketaatan namanya taufik. Ya, kalau taufik Allah sebutkan sekali dalam Al-Qur'an, wa ma taufiqi illa billah. Kalau khizlan ya itu kehinaan artinya. Maksudnya kalau orang maksiat kuat, taat tak kuat, itu namanya khidlan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari khizlan dan mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbahal amru biyadik. La biyadik. Pagi-pagi ini setiap perkara itu di tanganmu ya Allah, bukan di tangan siapapun. Walaupun bos ngancam, nah kalau kita yakin dengan doa ini, walaupun macam itu, nanti kamu lihat di jalan, dah ya Allah, ya wahai manusia, asbahal amru biyadik. Pagi-pagi ini setiap perkara semua di tangan Allah. Sekarang kita nih, di atas kehendak Allah, maksudnya di tangan itu bukan Allah punya tangan, tidak, di kehendaknya Allah. Mentang-mentang doa macam ini, baca Allah punya tangan, bukan, maksudnya di dalam kekuasaan Allah. Lebih dari bukan di dalam genggaman selain Engkau ya Allah, bukan selain kekuasaan Engkau ya Allah. Wa asbahtu murtahaman bi amali. Pagi-pagi ini amalku tertahan ya Allah. Amalku tertahan. Ya, fala faqir afqaru minni ilaik. Tidak ada orang yang baik, kalau bahasa Taiwan, tidak ada yang paling buntu ya Allah, tidak ada yang paling miskin ya Allah. Ya, daripada orang yang fakir, bukan fakir kepada harta, bukan, tapi fakir kepada Allah. Perlu kepada Allah, miskin kepada Allah. Nggak ada yang paling fakir ya Allah kecuali saya ya Allah. Ini doa Nabi Allah Isa. Kita juga baca. Wala ghaniyun aghna minka anni ya Allah. Tidak ada orang yang paling butuh dengan Engkau ya Allah, yang memerlukan Engkau selain saya. Jadi saya ini orang yang paling memerlukan Engkau ya Allah. Ini doa luar biasa. Jadi kalau misalkan habis sholat isya baca ini, Allahumma inni asbahtu, ya Allahumma inni asbahtu la astati daf'a ma aqrab wa la amlika naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa la faqira afqaru minni wa asbahtu murtahanan bi'amali wa la faqira afqaru minni ilaik wa la wani'ana minka anni Allahumma la tushmit bi aduwi. Ya Allah, jangan sampai musuhku itu senang ya Allah. Ya, wala tasubi sodiki, ataupun sodik kawan saya sedih ya Allah. Apa yang menyebabkan musuh senang? Kawan sedih? Kita terkena bala, kita terkena bencana. Ya Allah, jangan sampai Allah la tusybi adwi, wala tasubi sodiki, wala taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah di agama kami ya Allah. Musibah di agama itu lebih besar dibandingkan musibah di dunia. Apa salah satu musibah agama? Yaitu fukdan ta'at, kita kehilangan ketaatan kepada Allah. Ya, itu musibah. Tidak sholat subuh, musibah. Ya, tidak berjamaah, musibah. Itu musibah. Ketika dia mengakui musibah, maka dia min ahlil ma'arif, termasuk orang yang mengetahui. Tapi kalau dia cuma, ya aku ini banyak maksiat, sholat tak benar, tapi masih kelakuannya masih tidak sholat, kelakuannya masih tidak mengerjakan kebaikan. Itu kata ulama min alamatil ightirar, termasuk tanda orang tertipu. Tahu dia salah tapi masih dilanjutkan kesalahannya, bukannya tobat tapi melanjutkan. Itu ightirar, orang yang tertipu. Ayo tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan kau jadikan ya Allah musibah di agamaku ini ya Allah. Ya, wala taj'al dunya akbar hammi. Allah, jangan engkau jadikan dunia ini ya sesuatu yang paling besar menyebabkan pala ini meninggi Allah. Maksudnya yang kita inginkan di dunia ini jangan sampai, jangan kita pikirkan ini jangan sampai dunia ya Allah. Ya kalau baca kita pikirkan akhirat. Ini kadang orang peninggal ini dunia ini macam ini jangan ya Allah. Ini doa supaya kita ini tidak gampang meninggi urusan dunia. Ada urusan salah dikit pusing, ada urusan ini dikit langsung gak enak. Kita punya kepala langsung migrain, mau minum obat, nah ya Allah. Tinggal baca doa, langsung minum obat. Dalam urusan dunia. Ya, wala taj'al dunya akbar hammi, wala mablagha ilmi. Allah, jangan sampai daripada ilmuku ini cuma dikerahkan untuk dunia baik. Wala tusallil alayya bidambin man la yarhamni. Ya Allah, jangan sampai gara-gara dosa yang aku lakukan engkau jadikan orang yang di situ enggak mengasihiku ya Allah. Maksudnya selalu jahat sama kita. Maka ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, intinya ud'u bima badalaka min
dakwah. Ya, yang kamu pengenkan doa, terutama doa yang masyhur, doa yang sudah ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa daripada doa tersebut. Kalau memang misalkan pengen lengkap, ada di kitab Bidayatul Hidayah. Tapi kalau yang memang pengen lebih versi yang full, yang lebih lengkap, kata Imam Ghazali, wahfadha, apalkan mimma auradna, yang kami sudah tuangkan, kata Imam Ghazali, fi kitab dakwah, di dalam kitab doa, min kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Buka kitab Ihya Ulumuddin. Ya, buka. Ada terjemahan sekarang. Buka kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ini caknya kurang nih. Yang diajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini masih singkat nih. Saya mau lebih banyak lagi. Baca di situ kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab Ihya Ulumuddin. Tidak terbuka, maka bacalah daripada Wirdul Latif. Karya siapa? Karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masjid ini ada baca Wirdul Latif? Belum ada. Baca dipimpin oleh siapa? Baca pimpin. Ustaz datang, tidak usah. Ya pimpin siapa? Firman ini baca Wirdul Latif. Gampang Wirdul Latif baca. Pimpin, satu orang yang pimpin. Kalau tidak tahu coba dan kurang gimana bacanya? Kalau tidak ada bukunya ngomong kayak gini. Nah, misalnya ada bukunya, kalau misalnya pengen difotokopi, kayak difotokopi kalau ada bukunya, baca. Misalkan hari Jumat baca apa? Misalkan hari Kamis atau hari Senin kan kosong, ayo kita baca Wirdul Latif total. Nah ini maksudnya Imam Ghazali, kalau bisa kita ini habis sholat sampai terbitnya matahari, jangan di situ nyio-nyiokan amal perbuatan. Karena wali itu kan sudah kita ketahui, tidak bisa jadi wali kecuali harus menjaga 4 waktu. Apa waktu tadi? Qubailul Fajr, sebelum fajar. Habis itu ba'da subuh hatta tatlul asyams, yaitu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini wali. Habis itu salat 2 rakaat, itu amalnya wali. Habis itu qoblal maghrib, qubailul maghrib, sebelum maghrib menjaga walaupun sesaat, 5 menit, 10 menit sudah siap. Sebelum maghrib sudah siap, baca zikir kepada Allah, baca surat-surat, tidak apa-apa, baca surat Tabarok, surat Waqiah sebelum maghrib. Ya, habis itu ma bainal isya'ain, yang keempat antara waktu maghrib sama waktu isya. Kalau kita masih niatnya ke waktu ini, tidak usah berharap akan jadi wali. Ya, kalau masih ayahku cuma baca habis maghrib, sebelum maghrib tidak baca, bisa, tapi mungkin ini kecil. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi mungkinnya ke jadi 4 waktu. Ya, sebelum subuh, antara subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, yang ketiga sebelum maghrib walaupun sesaat, tidak harus sengaja, tidak, walaupun 10 menit, 5 menit sudah siap, sudah mandi, pegang tasbih, baca subhanallah, baca sholawat. Habis itu mabainal isya'ain, antara maghrib sama isya. Ya, pengen hadir majlis salim, hadir. Kalau lagi tidak ada majlis salim, ambil Quran, baca Al-Quran, 1 juz, 2 juz dapat itu. Antara maghrib sama isya 2 juz dapat 2 juz, 1 juz lah. Kalau kita bacanya tartil itu 1 juz. Biasanya kalau kita baca biasa 1 juz. Ya 1 juz. Habis itu kalau nak baca rotib sendiri, baca rotib. Nah, itulah tujuannya. Nah, bahwasanya Anda baca rotib berjamaah, bukan nunggu diajak berjamaah baru baca. Kalau baca sendiri-sendiri tidak baca, tidak. Maksudnya jamaah itu untuk mengajarkan kita. Balik ke rumah, ajarkan bini gitu. Bukan di masjid, rumah rotib enak, rotib suara Habib itu enak, suara Ustaz itu enak, tapi tidak bisa baca. Maksudnya diajarkan berjamaah, tujuannya supaya kita sudah belajar, diamalkan, itulah yang terbaik. Nah, maka ikhwan hadirin sekalian rahimanallah, Al-Imam Ghazali mengatakan wal takun awqataka ba'da as-salat ila tulu'i syams muwazza'atun ala 4 wadhaif. Ya, habis salat fajar sampai terbitnya matahari, bagilah waktu itu menjadi 4 bagian. Ya, menjadi 4 bagian. Ya, kalau baca di situ dilakukan galau, tidak salah satu. Pertama wadhifah fil azkar, ya wa tasbihah, wa takarrara fi subhah. Ya, yaitu pekerjaan, yaitu baca zikir, baca tasbih, bawa tasbih. Ya, kalau tidak kena baca Quran, wadhifah fi qiraatil Quran. Ya, kerjakan daripada baca Al-Quran. Ustaz zikir, ustazah sudah ada masalah. Baca Quran, ada soalnya
kalau bisa bawa jawabannya sudah. Habis itu wazifah fit tafakkur, yaitu cari kerjaan untuk tafakkur. Apa itu tafakkur? Berpikir. Tafakkaru fi makhluqatillah. Kita ini suruh tafakkur, tapi jangan berpikir di zatnya Allah. Kita ini disuruh berpikir mengenal Allah, tapi tafakkurnya fi makhluqatillah. Berpikirnya di makhluknya Allah. Kalau kita semakin berpikir di zatnya Allah, tidak ketemu gitu. Tapi kalau kita berpikir dengan makhluknya Allah, dia ada burung, gak bisa terbang ya. Misalkan kalau habis sholat ada sunnah kita zikir, ibu ke depan masjid juga ibu bisa terbang. Kata ibu tangan macam ini. Sendi ada berapa? 360 sendi. Berarti aku disedekahi kan dengan baca subhanallah alhamdulillah tafakkur. Mantap cahaya. Itu kalau kita pikirkan semakin nambah iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bertafakkur. Ya, itu bertafakkur. Ya, tafakkar fi dzunubik. Berpikir di dosa kita, khataya, kesalahan, taksir, keledoran kita. Fi ibadati maula kita ini ketika ibadah sama Allah kita banyak kurangnya. Ya, wa ta'arruka li igabi al-alim. Malahan kita sengaja melakukan daripada dosa untuk mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala wa sakhtihil azim, dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan daripada keberkahan-keberkahan yang ada di majlis Nabi dan di Masjid Baitur Rahman ini. Jadi 4 kerjaan. Yang pertama zikir, yang kedua yang pertama doa, kelewatan doa, yang pertama banyak-banyak baca doa. Yang sedikit lagi yaitu zikir, kerjaan kedua berzikir, kerjaan ketiga yaitu baca Al-Qur'an, habis itu bertafakkur. Ini pekerjaan. Kenapa yang pertama berzikir? Karena Rasulullah ada yang Rasulullah mengajarkan zikir antara subuh sampai itu banyak hadis-hadis yang aku amalkan. Ya, habis itu di situ doa, ya doa. Habis doa di situ tasbih, baca subhanallah, zikir, ya habis itu baca Al-Qur'an, yang ketiga, yang keempat tafakkur. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Insyaallah kita ulangi lagi, kita bahas lebih detail daripada 4 perkara ini. Insyaallah di waktu yang akan datang dari Imam Ghazali nanti akan membahas ada 10 zikir yang harus kita lakukan. Yang dikit-dikit 10 zikir. Insyaallah mudah-mudahan bisa istiqamah dan bisa mengamalkannya dan bisa mencatatnya dan bisa di situ kita sampaikan dan kita amalkan kepada orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Allahumma ja'alna من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Ada yang bertanya? Ada jawab. Ibu, silakan. Ada yang bertanya ini? Jelas ya insyaallah. Kita tutup dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarḍi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واكرنا بالرضا منك العيون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحبه وصحبه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وعلى